Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Baik. Suaranya lemas. Baik. Sekarang istirahat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Neza. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ya, kita doain ya teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh agar bisa kembali belajar bareng sama kita. Ya. Kalau bisa nanti kalian tengok ya kalau yang udah lebih sembuh. Ya. Ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Keramas. Pasien-pasien apa yang bisa dikeramasi? Pasien yang sakit. Apa? Iya. Yang rambutnya kayak gimana? Berminyak, kotor. Terus lanjut. Tujuannya buat apa? Bersih. Terus ada apa lagi? Bisa nyaman tidur. Yang pasiennya merasa nyaman. Ya, kita. Setelah keramas, sekarang kita akan masuk ke materi memandikan pasien tempat tidur. Karena bisa aja kalian pasien di rumah sakit misalkan nanti menemukan pasien rambutnya udah rapi, udah selesai kalian keramasi. Ternyata pasiennya minta mandi, boleh gak? Boleh. Boleh? Ya. Nih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan mengenai informasi peserta didik dapat menerapkan prosedur memandikan klien dengan bertanggung jawab, cermat, dan percaya diri. Tapi tetap harus sesuai dengan prosedur atau SOP. Jadi hari ini kita akan belajar ini ya. Sekilas saja. Definisinya, membersihkan tubuh pasien dengan menggunakan air bersih dan sabun. Untuk pelaksanaan, ibu akan tunjukkan video. Nanti kalian perhatikan videonya karena itu akan menjadi panduan kalian mengerjakan LKPD dan juga presentasi nanti di depan. Ya, kita. Sekarang dibagi kelompok, 4 kelompok seperti biasa kelompoknya. Oke, ini LKPD sama bahan aja ya. Bentar dijawab sih.
isi orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan memandikan pasien. Silakan. Suatu proses memandikan pasien di tempat tidur dilakukan pada pasien yang tidak mampu mandi sendiri atau memerlukan bantuan dengan cara membersihkan pasien dengan air dan sabun. Memandikan dengan bersih daerah dada, ketiak, perut, kemudian dipelihara dengan handuk. Menarik selimut mandi ke arah kepala pasien sampai menutup dada. Ada yang mau bertanya? Iya. Kalau pasien yang ada luka, lukanya harus dibersihkan. Harus, tapi tidak dengan air hangat dan air dingin. Terus dibersihkan dengan air NaCl. NaCl. Bagaimana perasaan kalian? Kalau belajar hari ini tadi materi tadi menyenangkan. Hah? Jadi kita tahu cara memandikan pasien. Ya, jadi tahu ya. Ya. Sebelum berkesimpulan itu mau meluruskan dulu beberapa yang tadi sudah presentasi. Jadi ketika memandikan pasien itu kan di sini ada waswaf, dan baskom 2, seharusnya masuknya 3 ya. Satu untuk ginekal itu harus terpisah. Kenapa baskomnya 2? Yang satu untuk air bersih, yang satu untuk air bekas sabun. Ya, iya. Jadi air bekas sabun itu bukan air yang dikasih sabun, bukan. Tapi wasap yang sudah bekas sabun masuknya ke air sabun. Ngerti nggak? Ngerti ya. Jadi bukan air yang dikasih sabun, bukan. Tapi air yang misalkan kan air bersih nih, wasap bersih, bersihin mukanya. Terus ini yang dari wasap, kayak yang pakai sabun si pasiennya, kasih sabun lah, diwasap sabun. Nah, lah mukanya pakai sabun. Nah, ini kan ada sabunnya nih. Simpan ke air yang satunya lagi, baru ambil yang ini, set air bersih, lap lagi. Paham nggak? Paham ya. Jadi ada 2, air sabun dan air bersih. Terkait tadi pertanyaan, boleh nggak kalau misalkan mandi pakai air dingin? Ya. Kalau misalkan pasiennya lagi sehat di rumah itu boleh pakai air dingin. Tapi kalau di rumah sakit itu maksudnya lagi sakit ya. Jadi diharapkan menggunakan air hangat, suhunya sesuai dengan suhu tubuh 37 sampai 38 derajat atau 37 sampai 40 derajat Celcius untuk suhu airnya. Kenapa nggak boleh pakai air dingin? Ditakutkan pasiennya hipotermi, kedinginan, itu malah memicu pasiennya buat demam lagi. Nanti ya. Jadi kalau kalian di rumah boleh pakai air dingin karena kan bisa membantu kalian buat lebih segar. Kalau misalkan nanti pakai air hangat membantu kalian lebih relax. Ya. Jadi ada 2. Kalau misalkan air dingin bikin badan kalian jadi segar. Kalau misalkan kalian mandi pakai air hangat bikin kalian jadi relax. Tapi untuk pasien diusahakan menggunakan suhu hangat, suhu tubuh 37 sampai 40 derajat. Karena kalau pakai air dingin ditakutkan pasiennya jadi hipotermi. Apa hipotermi? Kedinginan. Jadi nanti 2 kelompok lagi itu dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya. Dan nanti dijelasin dari dada nanti cara buka bajunya. Terus yang terjauh dulu nih tadi. Ya tadi kan si apa ya? Olia kalau nggak salah ya. Olia udah bilang yang terjauh dulu baru yang terdekat. Maksudnya yang terjauh itu adalah area pasien yang terjauh dari perawat. Nih yang terjauh tuh ini. Karena kan badan kita bakal nempel nih si pasien. Jauh dulu, baru yang terdekat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bersihin dulu nih tangannya yang terdekat sama kita. Nah, bersihin.
ya setelah bersihin selesai. Terus kita mau bersihin yang ini, nempel lagi dong yang ini, jadi kotor, ya. Tapi kalau kita bersihin yang jauh dulu nih, bersihin dulu yang jauh. Selesai keringkan baru yang dekat. Yang ini sama lagi kan? Enggak. Dia harus dari yang jauh dulu baru yang dekat. Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Udah paham? Udah paham? Paham. Alhamdulillah. Setelah dari kalian siapa yang mau yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini dari awal sampai akhir? Siapa? Gak ada yang mau? Ibu ini ya, sesuai apa? Sesuai apa? Bulan? Sesuai tanggal? Ya, ada. Tanggal kan gak ada. Bulannya aja bulan. Sekarang tuh bulan 11. Mutia, ayo cepat jelaskan. Ayo bulan 11. Nomor 11 Mutia. Mana Mutia? Ayo sebutkan kesimpulannya pertemuan kita dari awal sampai akhir. Apa yang bisa kamu simpulkan? Bisa ya. Nanti ibu kasih nilai 100. Bebas remedial. Asli? Berdiri, Bu. Berdiri bagus. Kesimpulan hari ini, saya jadi mengerti tentang memandikan pasien yang sedang sakit. Tentang pasien yang ini. Tentang memandikan pasien di tempat tidur. Jadi saya tahu memandikan pasien di tempat tidur itu bagaimana dan caranya seperti apa. Ya. Tentang dari berapa orang di sini? Dari 27. Tuh. Nanti untuk kedepannya kalian harus berani ya, sendiri belajar. Karena kan kalian kalau misalkan nggak belajar dari sekarang, nanti ke pasien gimana? Malu tegang gimana? Ya. Terus untuk pertemuan yang akan datang besok atau hari Jumat ya, nanti hari Jumat. Hari Jumat kita akan belajar dengan materi yang sama, tapi di laboratorium. Jadi nanti dua kelompok berapa? Kelompok 3 sama 4 ya. 3 sama 4 nanti presentasi dan kalian harus observasi. Jadi kan sekarang masih banyak yang salah-salah nih, tapi untuk besok diusahakan kalian lihat lagi modulnya, lihat lagi bahan ajarnya, lihat lagi SOP-nya. Jadi untuk pertemuan kedua, dua kelompok yang belum diharapkan sudah sangat sempurna, ya. Masih semangat? Oke. Sekian dari pertemuan dari Ibu. Sampai ditutup pulang oleh enggak lah, nggak pulang, istirahat. Sebelum ganti pelajaran, melakukan slide sedikit berdoa dalam hati dimulai. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pamit ya. Panggil guru yang selanjutnya.